Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Jack, baik Ustaz. Jadi sebenarnya Idul Fitri ini memang hari yang ditunggu-tunggu, Ustaz. Banyak orang yang bergembira. Terkadang bergembiranya itu bukan karena kembali kepada fitrah, Ustaz. Tapi mungkin diantaranya, besok nggak bosan lagi. Iya, Bisa makan lagi. Iya benar. Iya benar. Itu yang lazim secara umum ya. Iya. Sementara sebenarnya kegiatan kita bukan itu ya. Tapi kita berharap ibadah yang kita lakukan ini bisa betul-betul menjadikan kita kembali pribadi yang bersih, pribadi yang taat, pribadi yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harusnya. Tapi namanya orang banyak. Iya benar. Baik kebiasaan-kebiasaan sehingga orang Arab itu sering mengatakan secara apa? Ada game populer laisa lahai timan la bisa jadi dinapkin al-aid dan tafal yazid. Dikatakan kembali itu dikatakan aib itu adalah bukan yang menggunakan pakaian baru, tetapi yang tafwanya semakin bertambah. Itu yang harus selalu disampaikan, diingatkan kepada kita bahwa ketika kita bergembira akan tibanya aib fitri bukan semata-mata bicara makanannya berapa, uangnya berapa, THR-nya apa dan seterusnya. Baik, nah jadi misalnya ini yang harusnya kita pahami. Nah, jangan sampai kegembiraan itu justru salah kaprah dalam mengaplikasikannya. Maka kita sampaikan, kita pertanyakan dengan Ustaz Ahmad Farhan, amaliyah dalam kita memasuki Idul Fitri. Agar tadi kita tidak salah kaprah, maka harus ada amal-amal yang akan kita laksanakan. Yang pertama tadi berkaitan dengan zakat fitrah, yang kedua lalu takbir. Nah, yang ketiga ini apa, Ustaz? Ya. Jadi amal yang ketiga nantilah Idul Fitri adalah mandi. Jadi Ibnu Umar itu disebutkan oleh melalui kitab Al-Muwatta itu bahwa Ibnu Umar selalu mandi ketika setelah Idul Fitri. Memang kita kan biasa mandi hari apalagi mau sholat. Cuman karena ini Idul Fitri diniatkan saja. Sebagaimana misalnya nawaitul ghusl sunnatan Idul Fitri lillahi ta'ala. Tapi tidak bisa Ustaz yang pakai bahasa Arab. Udah bahasa Inggris saja mandi sunnatnya untuk Idul Fitri karena Allah. Jadi kita mandi. Mandi itu ya memang menikmati mandi. Kalau mandi biasa kita mandi sekedar biar ya. Tapi untuk bersihkan badan kita, sikap ini. Dan harap gugur juga dosa. Dan sebagainya kalau orang ihram itu ada mandi sunnat ihram. Sebelum dia berihram dia mandi. Mungkin harus gosok gigi. Kemudian cuci hukum yang setelahnya. Jadi mandi itu diniatkan sunnahnya karena mau Idul Fitri. Jadi pakai niat itu. Kalau kita mandi biasa nggak pakai niat pun tidak mandi pun tak apa. Cuma karena Idul Fitri ya tentu kegembiraan tadi ya kita mandi, kita niatkan saja. Ya Allah, saya sengaja mandi sunat karena Idul Fitri. Hanya berharap diridhoi Allah. Jadi mandi pemirsa jangan tidak mandi kalau sholat haid, bangun panas. Ya, kalau sakit, kalau sakit nggak bisa nggak apa-apa. Kalau yang kita normal kondisi sehat ya. Jadi misalnya di rumah ini ilmu yang luar biasa. Terkadang kita ya mandi-mandi saja, ya sah-sah saja, tapi tentu disempurnakan dengan diniatkan untuk sholat Idul Fitri. Ya, jadi ini mandi. Mungkin ada nggak? Mungkin tadi kan ada makna filosofis dari kalau mandi itu kan membersihkan. Ada nggak ini hubungnya dengan yang tadi Idul Fitri? Makanya kita ketika mandi itu kita tidak bisa mencoba menghadirkan perasaan bahwa kita juga pengen bersih, mau menghadap Allah dengan bahagia, berharap berguguran dosa-dosa kita dalam mandi dari kepala, mungkin di telinga, hidung, mata, mulut, semua ada dosa itu gugur juga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mandi ini juga menjadi wasilah. Bukan hanya jasadku yang bersih, badanku yang bersih, tapi juga yang lain. Allah ridho, kita kembali kepada fitrah. Adalah dosa-dosa kita kecil itu diampuni Allah. Karena kita saking semangatnya, saking bahagia mau Idul Fitri kita mandi. Makanya diniatkan tadi. Kalau mandi biasa nggak pakai ini nggak apa-apa. Bahkan nggak mandi itu juga amal. Tapi kalau ini Idul Fitri ya mandi ya.
pakai niat. pakai niat. Maka subhanallah, jadi misalnya di rumah, inilah namanya Islam ya. Jadi setiap aktivitas, setiap tahapan-tahapan itu ada sesuatu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi sekarang ini mandi, Sat. Setelah mandi, apalagi nih, Sat, amalan-amalannya? Jadi setelah mandi, kita disunnahkan menggunakan pakaian. Nah, sebentar, saya potong dulu, Ustaz. Pakaian terbaik ini yang seperti apa? Karena ada nyanyi biasanya. Yang anak kecil tuh, baju baru, alhamdulillah. Nah, ini dipakai di hari raya. Tapi ada, tak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju yang lama. Nah, yang terbaik ini yang seperti apa nih, Ustaz? Tapi sama seperti ketika Allah menyebutkan khuzu zinatakum min kulli masjidin. Jadi gunakanlah pakaian yang terbaik ketika kamu ke masjid. Ya, Pakaian terbaik itu bukan berarti baru. ya. Makanya memang menurut kita secara fisik melihat ini bagus. Bagus ya. Karena kita siapkan khusus baju untuk sholat. Kita siapkan khusus baju untuk menghadap Allah. Sama. Jangankan Idul Fitri. Yang itu setahun sekali. Konteksnya ketika hari raya. Kita sholat 5 waktu. 5 waktu saja. Harusnya menggunakan pakaian terbaik. Kita siapkan betul. Kita baju Volvo. Entah pakai jas. Jangan nanti baju partai. Ya. Baju merek. Maaf itu produk sesuatu. Ada satu ya. Ada Allah kan. Jadi pakaian terbaik itu pakaian yang memang bersih, pakaian yang bagus, yang tidak identik dengan harga. Apalagi maksa harus beli baju mahal, ada mau lebaran beli baju yang harus mewah. Tidak ya. Baik yang bersih, yang baik menurut kita. Walaupun cuma satu, tidak apa-apa. Makanya dalam nyanyi yang lazim tadi sih punya pun tak apa. Berapa, Mas? Karena sholatnya kan cuma berapa menit, paling dengan perjalanan, dengan khutbah 1,5 jam lah. Biasanya pakai itu juga lanjutnya berbeda berlebaran hari. Jadi pakaian terbaik pakai yang bersih, yang bagus, yang kita niris. Tidak identik harga mahal. Tidak itu dengan bahan mewah. Ya, jadi begitu. Ya, jadi gitu pemirsa di rumah kita pahami ya. Jadi tidak mesti baru dalam arti baru dibeli, tetapi ya, mahal pula nggak mesti ya. Jadi yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya ini tadi Ustadz membahas, jadi yang terbaik itu nggak mesti Idul Fitri saja, 5 waktu. Ini Ustadz mungkin perlu diberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah. Saya mohon maaf nih kadang ya, kita ke masjid itu serampangan, baju kaos biasa. Ketika ke pesta atau ketika menghadap bupati, Pak Camat itu luar biasa rapinya. Ketika sholat, ya ini gimana Ustadz ini? Kita perlu bagaimana kita menyadari bahwa sholat itu adalah mi'raj. Bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya kita berinteraksi dengan pimpinan, dengan atasan, dengan orang yang kita anggap dia punya sesuatu yang lebih secara ekonomi, secara posisi. Nah, maka ke Allah pun juga begitu. Makanya kita sampaikan tadi di rumah itu siapkan betul pakaian yang untuk digunakan sholat. Atau ketika sholat di rumah, ketika ke masjid apalagi, kalau kita siapkan beberapa pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Ya, kalau kita lihat kan kita baju koko, batik dan silakan tidak apa-apa. Tapi memang kita merasa karena akan berhadapan dengan Allah, ibadah utama yang sholat itu menjadi penentu kebaikan kita atau keburukan kita di akhirat, maka sudah sepantasnya dong kita memang mempersiapkan pakaian yang baik, yang bersih untuk sholat. Jadi di rumah itu, oke lah kita misal ngecat di rumah, bersihkan halaman, pas sholat, ya udah ganti dong. Jangan yang aroma yang biasa tadi, paknya sebotol pun nggak hilang rasanya, ya diganti dong. Ada Allah, masa ada pimpin saja kita satu botol. Oke, menarik Ustadz. Jadi saya garis bawahi, menghadap pimpinan saja kita rapi, sedangkan menghadap Allah kita, ini akan kita lanjutkan. Ini akan kita lanjutkan, kita tanyakan ke Ustadz Haji Ahmad Pahan, karena dia masuk kriteria berkaitan dengan amalan menjelang Idul Fitri, yakni memakai pakaian yang bagus, yang semestinya. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.